Hai guys, perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan sebagai berikut. Video ini kami buat dengan tujuan untuk memenuhi syarat penilaian UAS, mata kuliah teori kepribadian dengan dosen pengampu Citra Widyastuti MPSI. Gordon Willard Allport lahir pada tahun 1897 di Indiana dan selanjutnya dibesarkan di Cleveland. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Neil West Allport dan John E. Allport. Saat Allport berusia 23 tahun, ia mendapat kesempatan bertemu dengan Sigmund Freud. Dan dari pertemuannya dengan Freud tersebut, terciptalah pemikiran barunya, serta ia pun menolak pandangan psikoanalisis Freud dalam studi mengenai kepribadian. Allport meraih gelar PhD psikologi pada tahun 1922 dan meninggal pada tahun 1967. Allport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Allport tidak setuju dengan teori psikoanalisis Freud. Ia lebih meyakini bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang digerakkan oleh kesadaran serta bukan berdasar pada masa lalu, melainkan pada masa kini atau masa depan. Allport menganggap bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat individu terus bergerak. Adapun tiga komponen pokok definisi kepribadian. Yang pertama adalah dynamic organization. Komponen ini menyatakan bahwa kepribadian itu mengalami perkembangan dan perubahan. Yang kedua adalah psychophysical system. Komponen ini menyatakan bahwa kepribadian bukan hanya suatu hal yang tersirat, melainkan merupakan hal yang nyata dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Dan yang terakhir adalah determine. Komponen ini menyatakan bahwa kepribadian bukan hanya suatu konsep, namun ia dapat mengerjakan sesuatu dan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Teori Allport tidak membahas struktur dan dinamika kepribadian secara terpisah, dikarenakan menurutnya struktur kepribadian dinyatakan dalam trait dan dinamika kepribadian pun didorong oleh trait. Maka struktur dan dinamika kepribadian itu pada dasarnya adalah hal yang sama, sehingga banyak yang menyebutkan teori Allport dengan nama trait psychology. Sifat atau sering kita kenal dengan sebutan trait merupakan predisposisi atau kecenderungan untuk merespons secara sama kelompok stimulus yang mirip. Kemudian trait ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah common trait atau nomothetic trait, sering juga dikenal dengan sebutan trait umum, yang berarti sifat ini dimiliki banyak orang dan biasanya digunakan untuk membandingkan orang dari budaya yang berbeda. Yang kedua adalah personal disposition atau trait individual, artinya sifat khas atau unik yang menggambarkan karakter asli individu. Personal disposition membagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah disposisi kardinal, yaitu sifat yang sangat berperan dan mendominasi seluruh hidup individu. Disposisi ini sangat jelas dan tidak dapat disembunyikan karena tercermin pada semua tingkah laku orang yang memilikinya. Dan ada beberapa orang yang memiliki disposisi ini. Contohnya yaitu narsis, hedonis, dan sebagainya. Yang kedua ada disposisi sentral, adalah kecenderungan sifat yang menjadi ciri seseorang. Sifat seperti ini biasanya ditulis dalam surat rekomendasi yang menjelaskan sifat seseorang. Misalnya, ambisius, senang berkompetensi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah disposisi sekunder. Sifat ini kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Sifat ini tidak mencolok, jarang digunakan, dan hanya digunakan pada kesempatan khusus. Allport menjelaskan hubungan serta perbedaan antara trait, attitude, habit, dan type. Keempat hal ini saling berhubungan satu sama lain, yang mana hal ini merupakan kecenderungan atau predisposisi yang dapat mendorong atau menuntun tingkah laku seseorang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa trait merupakan kecenderungan umum untuk merespon secara sama kelompok stimulus yang mirip. Lalu attitude, yang menjadi ciri dari attitude ini adalah adanya sifat penilaian, sedangkan habit merupakan kecenderungan merespon satu situasi atau stimulus. Dan type inilah yang merangkum ketiga konsep lainnya, yang mana type merupakan superordinasi dari ketiga konsep lainnya. Salah satu contoh dari keempat istilah tersebut yaitu, misalnya ada seseorang dengan tipe introvert akan cenderung menolak mengikatkan diri dengan lingkungannya.
Orang seperti ini akan dinilai sebagai orang yang tidak ramah atau kurang mampu bergaul. Selain itu, orang seperti ini biasanya memiliki kebiasaan untuk duduk menyendiri dan di tempat yang terpisah. Kemudian poperium merupakan sesuatu yang kita pikirkan saat kita sadar, yakni bagian sentral dan privat dari kehidupan kita sehingga menjadi inti dari kehidupan. Menurut Allport, terdapat 8 aspek poperium yang berkembang bertahap dimulai dari bayi hingga dewasa, yaitu sebagai berikut. Pada usia 0-3 tahun mencakup 3 aspek poperium. Yang pertama, yaitu aspek diri fisik, yaitu kesadaran tentang fisik, misalnya, ini tanganku, ini mataku. Yang kedua adalah aspek identitas diri yang berkesinambungan, yaitu kesadaran adanya identitas diri yang berkesinambungan. Misalnya, anak menyadari bahwa pada usianya yang ketiga, ia masih merupakan orang yang sama dengan waktu usia 1 atau 2 tahun. Yang ketiga, aspek bangga diri atau sering dikenal dengan nama self-esteem, yaitu berkembangnya perasaan bangga akan kemampuan diri. Lalu pada usia 4-6 tahun meliputi aspek perluasan diri, yaitu kesadaran akan keberadaan objek dan orang lain, serta mengidentifikasikan objek-objek yang menjadi milik mereka, seperti itu mainanku, itu ibuku. 2. Aspek gambaran diri, yaitu kesadaran akan gambaran diri yang mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri. Selanjutnya pada usia 6-12 tahun meliputi aspek penguasaan rasional, yaitu kesadaran akan adanya kemampuan berpikir rasional yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian pada usia remaja adanya aspek berusaha memiliki, yaitu kesadaran eksistensi diri dalam pencapaian tujuan jangka panjang dengan menyusun rencana. Allport meyakini bahwa ketika orang dapat membuat rencana jangka panjang, maka bangunan self menjadi lengkap. Dan di usia dewasa terdapat diri sebagai si tahu, totalitas dari 7 aspek sebelumnya, kesadaran tentang diri sendiri. Dari teori motivasi ini, Allport meyakini bahwa manusia adalah makhluk sadar dan rasional, yang bertingkah laku berdasar pada apa yang diharapkan dapat dicapai, bukan karena keinginan primitif atau pengalaman traumatik masa lalu. Menurutnya, yang paling menunjang dalam motivasi ialah kemampuan kognitif dan perencanaan hidup. Dalam mempelajari motivasi, kita mengenal istilah otonomi fungsional. Apa itu otonomi fungsional? Otonomi fungsional merupakan struktur yang membahas tentang keanekaragaman pribadi. Kenapa ada yang suka membaca, kenapa ada yang suka melukis. Itulah yang disebut keanekaragaman pribadi yang dibagi dalam 2 tingkat otonomi, yaitu yang pertama adalah perseparatif fungsional autonomi, yaitu kecenderungan suatu pengalaman memengaruhi pengalaman berikutnya. Perilaku yang masuk dalam kategori ini adalah kebiasaan. Misalnya, kita minum kopi karena ingin mengatasi rasa kantuk. Namun setelah itu kita minum kopi bukan untuk mengatasi rasa kantuk lagi, tapi karena sudah terbiasa. Yang kedua adalah propariat fungsional autonomi, yaitu kecenderungan yang dekat dengan inti kepribadian. Biasanya terbentuk dari kesadaran akan target yang kita inginkan. Misalnya, Bobby bekerja karena ingin mendapatkan uang. Ketika awal-awal mulai bekerja, pekerjaan itu tampak membosankan. Namun, setelah 1 tahun bekerja di sana, dia menyukai pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, kemudian bukan uang yang menahan Bobby di tempat kerja, melainkan pekerjaan itu sendiri yang menjadi motivasi dalam bekerja. Menurut Allport, terdapat 7 kriteria dari pribadi yang matang, yaitu pertama, memiliki perluasan perasaan diri. Artinya adalah kemampuan untuk berpartisipasi dan menyukai tentang aktivitas yang luas. Namun, aktivitas itu harus merupakan aktivitas yang relevan dan penting bagi diri kita sendiri. Yang kedua, memiliki hubungan hangat dengan orang lain. Artinya, kemampuan untuk membina hubungan yang intim dengan keluarga, teman, dan anak. Yang ketiga, yaitu memiliki rasa aman secara emosional. Artinya kemampuan menerima emosi diri dengan rasa aman tanpa tertekan. Misalnya tidak menyembunyikan rasa marah, namun mengendalikannya dengan tepat, tidak menyerah pada kekecewaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, memiliki persepsi realistis, artinya kemampuan memandang dunia secara objektif atau apa adanya.
Yang kelima, memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, tugas, atau masalah. Yang keenam, memiliki pemahaman diri, artinya kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara gambaran diri ideal dengan kondisi diri yang sesungguhnya, mampu melihat kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Dan yang terakhir ialah memiliki filsafat hidup yang mempersatukan. Artinya, kemampuan mengarahkan dirinya ke masa depan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut tentunya dibarengi dengan nilai-nilai yang melekat kuat dalam pribadi seseorang. Misalnya, menjadi orang yang jujur dengan prinsip atau nilai kejujuran yang dipegang sejak muda. Oke, sekian dulu penjelasan dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.